Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel gua. Kali ini gua bakal share bagaimana cara mengatasi problem dari komputer yang ketika kita install Windows 10 tidak tampil harddisknya atau SSD-nya ya. Nah, tenang, ini bukan problem dari hardware-nya ya. Ini bukan problem dari hardware-nya. Nah, sebelum gua atasin permasalahan ini atau gua tunjukin caranya, gua pengen cerita nih sedikit pada waktu gua pertama kali belajar di komputer ya, belajar install khususnya, gua coba di XP. Nah, ketika install di XP, gua ada kendala sama persis seperti ini, ketika dia tidak bisa mendeteksi harddisknya, dan ternyata itu cukup kita perlu setting driver AHC-nya ya, driver mungkin ada besar dibilang dapat besar. Setelah diinstal pada posisi seperti ini, driver AHC ini akan tampil sendiri ya. Atau kita bisa merubahnya settingan SATA mode-nya ke HCI ya. Terjadi seperti ini di laptop terbaru itu biasanya rata-rata ada settingan di HCI-nya. Nah, uniknya teman-teman semuanya, di tipe Acer ini hampir rata-rata di tipe terbaru Acer settingan HCI-nya itu sudah disembunyikan ya, oleh vendornya sendiri disembunyikan. Entah kenapa, tapi menurut gua itu ada baiknya juga Pak disembunyikan ya untuk settingan HCI-nya. Ntar di video selanjutnya gue akan bikin apa sih kendalanya kalau kita rubah di settingan itu gitu ya. Jika defaultnya A kita rubah jadi B, apa yang akan terjadi di Windows? Oke, baik, gak panjang lebar, gue akan coba atasin permasalahan ini. Bukan permasalahan ya sebenarnya, ini hanya settingan saja. Nah, bagaimana cara menampilkan settingan itu? Oke, gue akan restart dulu ya. F2 ya, tekan-tekan aja. Kenapa gue tekan-tekan? Karena dia pakai SSD, bootingnya lebih cepat, jadi gue takut ketinggalan ya. Oke, ini gue tadi bisa. Oke, jika kita lihat di settingan ini ya teman-teman semuanya, gue deketin, zoom aja deh. Nah, di beberapa settingan ini tidak ada. Ada juga LAN, USB, nggak ada SATA mode. Di sini gue cari juga nggak ada SATA mode, advance, automatic address doang, BIOS, update, lock BIOS version, security nggak ada, deboot juga nggak ada, exit juga nggak ada. Jadi view ya, nggak ada ya, nggak ada. Dan ini terjadi biasanya rata-rata di komputer terbaru ya, terbaru Acer, yang memang kadang rata-rata unitnya itu yang sudah support ini apa namanya Intel Optane. Oke, caranya simpel teman-teman. Oke, dan jangan kaget kalau laptop Acer itu ketika di BIOS fan-nya kencang ya. Nah, itu memang secara default seperti itu ya, udah settingannya. Oke. Caranya adalah teman-teman, kita masuk ke menu main ya, masuk ke menu main. Oke, lalu tekan Ctrl S ya. Ctrl S itu CTRL S ya, yang ini Ctrl S. Kita tekan sekali Ctrl S. Oke, di sini tampil ya, di sini tampil di bawah pilihan F12 boot menu itu ada namanya VMD controller. Nah, di Acer itu ada dua ya, ada SATA mode, ada VMD controller ya. Ini tergantung ya. Nah, kalau VMD controller kita cukup disable aja di sini. Oke. Kalau di sini SATA mode, maka di sini pasti ada pilihan AHCI atau RST Intel Optane. Biasanya bawaannya adalah RST Intel Optane. Nah, kita pilih ke AHCI itu kalau SATA mode. Tapi kalau VMD controller kita cukup merubah ini menjadi disable. Oke. Gua akan rubah di sini. Nah, di sini gua enter aja. Lalu pilihannya ada disable. Oke. Lalu enter ya. Setelah ini gua F10 langsung. Ya, gua F10 langsung.
lalu gue enter. Oke, karena F12 nya udah aktif atau boot optionnya ya, untuk Acer sendiri dia menggunakan boot optionnya itu F12. Oke. Oke, ya gue coba. Di semua letters Acer yang terbaru itu rata-rata untuk menampilkan mode VMD controller dan settingan HCI itu dia adalah Ctrl S ya. Tapi masuk dulu ke menu main. Oke, kita coba berhasil apa tidak. Sebenarnya itu terjadi karena satu, di instalan Windows-nya itu biasanya belum ada drivernya ya. Kalau zaman dulu kan driver HCI, tapi kalau untuk sekarang biasanya namanya driver RST, berlatar rata-rata ya. Oke, gue coba cek. Nah, next. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu ribet install drivernya. Sebenarnya ada caranya untuk install drivernya ya. Kita diinjek. Tapi gue pengen nunjukin ini dulu caranya. Ntar next gue akan bikin video bagaimana cara injek driver HCI ke Windows. Cukup dari gue, terima kasih.